Shalom, selamat malam teman-teman semua. Ya, hari ini kita akan memulai untuk ibadah pemuda kita. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk satu kesempatan di mana pada hari ini Tuhan boleh mengizinkan kita kembali. Kita boleh duduk diam, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan boleh mengizinkan kita, ya, saya boleh melihat teman-teman kembali di dalam persekutuan ibadah ini. Dan marilah kita mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya ajak teman-teman semua untuk kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 145. Mazmur 145 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Mazmur 145 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan membaca ayat yang pertama, teman-teman ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-7. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semara kemuliaanmu yang agung, dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Puji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setia alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita nyanyikan lagi dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur
syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami datang menaikkan ucapan syukur, kami sungguh banyak berterima kasih untuk satu waktu Tuhan izinkan bagi kami, di mana pada malam hari ini Persekutuan Pemuda Gereja Kristen Kalam Kudus Sentani boleh bersama-sama mengikuti ibadah. Kami percaya itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan karena anugerah Tuhan yang tiada henti-hentinya Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dari awal, pertengahan hingga pada selesai nanti, kiranya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan menyanyikan satu pujian. Pujian ini berkata segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita nyanyikan dari awal segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ya, segala puji syukur hanya untuk Tuhan kita. Ya, jadi teman-teman pada malam hari ini sekarang kita masuk pada ruang kesaksian. Apakah dari teman-teman ada yang ingin membagikan kesaksiannya pada hari ini? Mungkin bisa menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan selama sepanjang minggu boleh dilalui. Oke, ada teman kita Sheni, saya persilakan. Oke, shalom teman-teman. Ya, jadi saya mengucap syukur dan berterima kasih untuk Tuhan
sepanjang 2-3 minggu ke depan ini, sebelumnya begitu. Saya mengucap syukur untuk setiap kejadian yang Tuhan buat itu dahsyat dalam kehidupan saya. Banyak berkat, banyak juga sakit yang dimana Tuhan izinkan untuk saya rasakan. Nah, teman-teman, saya sangat mengucap syukur bahwa di satu titik dimana ketika saya sendiri, di situ saya melihat Tuhan sangat ajaib gitu. Bahkan dalam hal-hal simple saya saja, hal-hal sederhana dalam kehidupan saya, misalnya saya membutuhkan satu hal gitu. Saya cuman tidak berdoa, tidak sampai harus tutup mata berdoa. Saya cuma bilang, Tuhan, saya butuh ini gitu. Bisa nggak ya gitu. Bukan saya meragukan apa yang Tuhan ini, tapi saya mencoba mengatakan Tuhan saya butuh ini, dan benar-benar terjadi. Misalnya saja teman-teman, hal simpel gitu. Waktu saya mengalami kecelakaan, terus saya cuma bisa menggunakan satu tangan gitu. Terus ada teman-teman, jadi ketika saya kecelakaan, ada teman-teman yang ada saja di saat posisi saya tinggal sendiri gitu. Tapi ada teman-teman gitu. Dan ketika saya mengalami kecelakaan itu banyak sekali yang mereka bisa bantu. Kemudian di hari berikutnya ada yang temani tidur gitu ya, misalnya Sisil dan juga adik-adik yang lain gitu, temani saya gitu. Di besok harinya, jadi mereka pulang, terus saya bilang ya ampun saya lupa masakin beras gitu, karena saya belum bisa kena air gitu. Tiba-tiba begini, saya baru bilang, Tuhan saya pengen ini satu orang lagi kah untuk bantu saya masak beras begitu. Tiba-tiba klaksonnya Rida tiba begitu. Kakak sudah potong sayur belum? Sudah masak beras belum? Dan itu luar biasa teman-teman gitu. Setelah itu lanjut gitu. Ternyata saya masih belum juga kuat untuk bisa pakai tangan saya gitu kedua-duanya. Terus tiba-tiba saya istilahnya masih bilang sama Tuhan, Tuhan kasih satu orang bisa tinggal sama saya gitu. Untuk saat ini saja saya butuh sekali. Tiba-tiba saya WFH saja, saya minta izin, saya tidak bisa ke sekolah. Di jam 2 jam kemudian ketika saya baru mengatakan itu, ada satu tamu yang baru liburan gitu, dia kembali dan dia datang, dia tinggal sama saya. Dan saya bilang, dahsyat ya, maksudnya itu hal simpel yang saya cuman bilang begitu Tuhan. Tapi memang Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Dan itu saya sangat bersyukur sekali di kejadian ini saya melihat banyak hal yang Tuhan bilang saya masih ada gitu. Dan itu saya sangat bersyukur, banyak support dari teman-teman. Terus di saat-saat seperti itu saya melihat Pak Gembala kita juga datang berdoa. Saya bilang, Tuhan sepedulika ini Anda dengan saya gitu. Dan saya bilang sungguh luar biasa. Ini kali pertama saya belajar tinggal sendiri. Waktu masih sekolah saya tinggal dengan keluarga yang besar, banyak, mesti 22 orang gitu. Terus kuliah saya harus asrama. Jadi guru 3 tahun saya asrama. Dan ini pertama kali tinggal sendiri, itu rasanya Tuhan saya banyak belajar banyak hal gitu. Dan Tuhan izinkan saya mengalami hal-hal umum yang mungkin dirasakan oleh teman-teman ketika mungkin sudah pernah mengalami tinggal kos sendiri gitu, jauh dari teman-teman, mungkin yang saat ini jauh dari kita, terus mulai belajar dari lingkungan yang baru. Dan itu sangat ajaib teman-teman. Saya mengucap syukur bahwa ini adalah anugerah Tuhan bagi saya, dan saya mau tetap mengucap syukur dalam segala hal, dan biarlah kedepannya saya berharap Tuhan tetap memegang kendali dalam kehidupan saya. Begitu juga dengan teman-teman.
Semoga ini bisa memberkati bahwa hari ini saya bisa menyaksikan hidup saya bahwa Tuhan memelihara saya sepanjang hal dimana mungkin itu hal yang biasa saja yang cuman jatuh, padahal itu tidak gas juga jatuh cuma depan rumah terus langsung mengalami kecelakaan besar, itu kayak itu mustahil gitu. Tapi ada yang Tuhan mau kasih buat saya. Mungkin hari ini saya bisa menyaksikan itu kepada teman-teman juga bisa mulai melihat dan merefleksikan. Mungkin ada juga kejadian-kejadian dahsyat yang Tuhan sudah titipkan bagi teman-teman yang bisa berbagi. Terima kasih, mungkin itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Sheni yang sudah membagikan satu kesaksian untuk kita bersama-sama pada malam hari ini. Saya masih memberikan kesempatan, apakah ada teman-teman yang lain yang ingin membagikan ceritanya selama 1 minggu ini, saya persilahkan. Mungkin menggunakan fitur raise hand kah, kalau ada? Tidak ada? Oke ya. Itu merupakan satu kesaksian buat kita sama-sama dari teman kita Sheni. Kita percaya bahwa ketika kita berada dalam kondisi yang lemah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan bisa pakai siapa saja, teman-teman kita, saudara-saudara kita, untuk bisa membantu kita dalam kondisi yang lemah tersebut. Saya yakin juga teman-teman setiap hari sudah pernah pasti mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita boleh bangun pagi dengan kuat, kita boleh melihat teman-teman kita boleh melanjutkan aktivitas kita boleh bekerja. Yaitu semua merupakan salah satu hal yang kita bisa syukuri dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, pada malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan menyanyikan satu lagu. Lagu ini berjudul Bagaikan Bejana. Bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam sepanjang jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan
urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, bimbinglah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, takkanlah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oke, firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pak Richard. Pak Richard, saya persilakan. Iya, shalom teman-teman, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mau belajar firman-Mu malam hari ini dalam ibadah pemuda remaja Gereja Kalam Kudus Sentani. Tuhan menolong kami supaya kami bisa memahami, mengerti, menerima, dan melakukan sabda-Mu. Kami yakin bahwa Engkau adalah firman itu sendiri, mampukan hamba dan mampukan semua kami untuk bisa menerimanya atas kehendak-Mu dan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pengurus yang memberikan saya kesempatan lagi untuk kita bisa bertemu dan belajar firman Tuhan malam hari ini. Saya mengajak kita membuka kitab Kejadian 28. Kejadian 28 ayat 10 dan beberapa ayat, tidak semua. Saya membacakannya buat kita. Demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Bersyeba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai bantal, sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, Yakub, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun dan naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Kalimat terakhir di ayat 14, dan olehmu
serta keturunanmu. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, tema kita malam hari ini, penipu tetapi diberkati. Ya, Pak Pendeta bikin tema yang bagaimana ya? Tapi melalui tema ini saya mengajak kita untuk belajar yang luar biasa dari Tuhan dan juga dari tokoh Yakub, ya. Teman-teman, ini bagian ini sudah sering kita baca, kita renungkan, mungkin kita pernah sharing, atau mungkin pernah kita dengar khotbah. Tapi untuk konteks pemuda, saya mengajak kita untuk melihat 3 pokok penting malam hari ini. Bahwa yang pertama ada penetapan Tuhan untuk memberkati. Penetapan Tuhan untuk memberkati kita, entah latar belakang kita mau seperti apa. Secara fisik mau putih, mau hitam, rambut lurus, keriting, hidung mancung ke dalam, mancung keluar. Halo? Mau tinggi, mau pendek, mau model apapun kita. Kalau penetapan Tuhan memberkati, siapa mau larang? Acap kali kita terjebak dengan kita menilai orang. Kok iya ya? Kok dia seperti itu? Wow. Tapi kalau Tuhan yang menetapkan seseorang untuk diberkati, maka itu sudah, orang Papua bilang itu sudah. Siapa mau lawan? Nah, apa yang tadi di-sharing oleh Sheni, saya kira itu sesuatu yang luar biasa. Tapi penetapan Tuhan untuk memberkati orang, itu sesuatu yang luar biasa. Waktu pengalaman Yunus, Tuhan mau supaya berkat Tuhan itu untuk Niniwe bertobat. Tapi konsep yang ada di pikiran Yunus itu, Yunus tidak mau supaya Niniwe bertobat, mendapat berkat Tuhan, mendapat kasih karunia Tuhan. Maksud saya, jangan kita terjebak dengan asumsi, konsep, prasangka kita. Kok kenapa Tuhan memberkati dia ya? Apa yang menyebabkan seperti itu? Nah, teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat 3 pokok ini. Bahwa yang pertama, penetapan Tuhan untuk memberkati. Itu semata-mata haknya Tuhan. Itu semata-mata anugerah yang datangnya dari Tuhan. Walaupun kalau kita mau lihat bahwa Yakub itu anak kedua, harusnya anak pertama. Tuhan ini kok bisa begitu ya? Di dalam kandungan saja, sepertinya Tuhan sudah pilih-pilih waktu itu. Kalau kita membaca teks-teks sebelumnya. Tapi penetapan Tuhan untuk memberkati seseorang itu haknya Tuhan. Itu sudah keputusan Tuhan. Maka kita bersyukur. Tanamkanlah dalam dirimu, terima kasih Tuhan. Karena Engkau menetapkan aku untuk menerima berkat. Halo? Kita mengucap syukur untuk itu. Kalau kita melihat siapa kita, status kita ini kalau mau hitung dosa kita luar biasa. Ya, judul ini penipu. Tapi kalau bukan saja kita ini bukan saja tipu, tapi mungkin yang lain-lain. Tapi kalau Tuhan memberikan hak anugerah berkat untuk kita, mari kita mengucap syukur untuk itu. Dan kita bersyukur bahwa penetapan Tuhan itu luar biasa. Kita ingat kata-kata Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 15 ayat 16. Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Halo? Kalau kita memilih seorang teman, tentu kita buat kriteria. Saya mau
berteman dengan dia karena dia harus begini. Keuntungan untuk saya apa? Tapi kalau Tuhan menetapkan berkat untuk kita, ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Itu yang pertama. Penetapan Tuhan untuk memberkati, bagi saya itu ajaib. Sangat ajaib. Dan mari kita bersyukur untuk itu. Bagian yang kedua adalah kehidupan pribadi yang diberkati. Tadi kalau kita melihat teks ini dan apa yang sudah kita tahu tentang cerita ini, maka yang menarik adalah bagian ini adalah bahwa kehidupan pribadi yang diberkati memang tidak ada referensi yang memenuhi syarat untuk diberkati. Karena tadi saya sudah singgung bahwa Yakub itu anak kedua. Kalau kita baca Kejadian 27, Yakub itu anak kedua. Dan luar biasa, dia ikut konspirasi mamanya, Ribka, untuk tipu. Dia punya bapak. Dia punya bapak Abraham. Harusnya Yakub bilang, "Mama, jangan, kasihan kakak yang harusnya diberkati." Tapi sudah, Yakub diam-diam ikut konspirasi, lalu dia terlibat dalam kasus menipu bapaknya Ishak. Waktu itu tidak ada wartawan, jadi tidak bisa dipublikasikan. Tidak ada seluler. Kalau tidak tuh, menjadi breaking news. Anak kedua mencoba mengambil hak anak pertama. Oh, bakal keras. Sudah ada pakai pengacara, pakai notaris, dan seterusnya. Tapi saya mengajak kita, bagian kedua ini, mari kita belajar kehidupan pribadi kita tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita belajar dari bagian yang kedua ini. Halo teman-teman, kita mau belajar dari bagian yang kedua. Kehidupan pribadi kita tidak lebih baik daripada orang yang mungkin kelihatan belum diberkati. Kehidupan kita mungkin bukan pribadi atau sosok yang lebih hebat daripada orang yang mungkin belum diberkati secara kasat mata kita melihatnya. Tapi kalau Tuhan menetapkan itu sebagaimana poin pertama yang saya sudah singgung tadi. Bukankah saudara dan saya kita menikmati kasih karunia Tuhan? Dan teks Kejadian 28 ayat 10-22 mau menunjukkan kepada kita bahwa saudara dan saya dalam ketidaklayakan kita layak di mata Tuhan. Mungkin kalimat ini secara filosofis mungkin kita sulit mencernanya. Dalam ketidaklayakan kita layak menerima berkat dari Tuhan, dan itu kasih karunia Allah yang luar biasa. Yang tadi kesaksian memang Micheni, tapi saya kira kita punya kesaksian semua. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan siapa saya sehingga Engkau mengasihiku? Tuhan siapa saya sehingga saya mendapatkan anugerah ini? Tuhan siapakah saya sehingga saya dilayakan untuk menerima ini? Yakub dia bangun, kalau kita baca terus teks ini sampai ayat 22. Wow. Antara percaya apa tidak, apa mimpi apa tidak. Tapi itulah proses Tuhan bagi Yakub, seorang penipu yang tidur lari sehingga dia punya kakak karena ketakutan. Dia tidur dalam kondisi yang galau.
tidak pakai bantal, pakai batu di alas, lalu dia mendapat mimpi seperti tangga yang naik sampai ke surga dan malaikat turun naik. Siapa Yakub? Apa hebatnya? Sutipu dia punya bapak, lari penuh dengan ketakutan. Tapi didatangi oleh Tuhan. Kalau kita baca ayat itu jelas sekali apa yang Tuhan buat. Ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Wow, Tuhan berdiri di samping Yakub yang penipu itu. Tuhan berdiri di samping Yakub yang sepertinya tidak layak sama sekali. Tapi Tuhan berdiri di samping. Hari ini Tuhan berdiri di samping kita. Pribadi kita mau model apapun, seberapa kelamnya masa lalu kita, tapi Tuhan sedang berdiri di samping kita dan mau kasih berkat buat kita. Halo. Jadi poinnya di bagian kedua yang saya mau bilang buat anak-anak remaja dan pemuda, kita lepaskan masa lalu kita kubur, tanggalkan itu, dan kita lihat Tuhan sedang berdiri. Kehidupan pribadi kita mau bedel apapun, Tuhan sedang berdiri dan menawarkan berkatnya buat kita. Jangan kita melewatkan itu. Masa muda ini penting, masa muda ini masa yang luar biasa, dan Tuhan siap memberkati kita. Ya, itulah sebabnya dia bilang begini, akulah Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu, Allah Ishak, tanah yang tempat engkau berbaring, ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Halo, kalau Tuhan mau memberkati, Tuhan tidak melihat pribadi kita, tapi Tuhan mau supaya pribadi kita siap dan sedia menerima berkat Tuhan. Ya, saya jadi ingat lagu Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the song that saved a wretch like me. I once was lost, but now am fine. Was blind, but now I see. Anak-anak muda, anak remaja, setiap kali mau menyanyi lagu ini, betapa saya melihat bahwa anugerah Tuhan itu besar. Pribadi kita mau model apa, mau sampai sekarang mungkin kita belum hidup punya komitmen yang sungguh dengan Tuhan. Kadang kita lari, kadang kita masih jatuh bangun yang melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Tapi hari ini kalau Tuhan masih memberikan nafas dan Tuhan masih mau kita ada, itu adalah sebuah anugerah. Amazing grace. Kita bersyukur untuk itu. Dan yang terakhir, yang saya mau sampaikan buat kita, setelah diberkati, Tuhan mau kita menjadi berkat. Tuhan mau kita tidak pasif, diberkati. Lalu, ya sudah, itu untuk saya. Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Nah, terima kasih untuk anak-anak muda yang punya komitmen. Sebagai guru yang siap di mana saja. Di kota, di desa, di lembaga yang mungkin tidak ada yang sempurna. Tidak ada lembaga yang sempurna. Sebaik-baiknya satu yayasan, satu lembaga pendidikan, tidak ada yang sempurna. Halo? Iya. Mungkin sudah pernah saya singgung, tapi saya sampaikan ini. Dalam perkunjungan ke Korea Selatan tahun 2007, kami mengunjungi salah satu gereja yang kecil. Ada satu pendeta Korea berkata begini, hamba-hamba Tuhan dari Indonesia, kita masih ada di dunia ini. Sebesar apapun gereja itu, serapi apapun gereja itu dan lembaga itu, pasti ada kekurangan.
Yang saya mau sampaikan di bagian ini adalah bahwa jangan kita sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Kita melihat kekurangan, keterbatasan pemimpin, lembaga, lalu kita tidak melihat berkat dan anugerah Tuhan yang sudah memberkati kita. Tuhan mau kita menjadi berkat. Mungkin Tuhan sedang menempatkan kita di tempat itu, di posisi itu, dalam situasi itu, untuk memberkati orang. Halo? Katakan yes. Acap kali Tuhan mengizinkan, ya. Tadi Sheni kasih kesaksian. Bagaimana mau bersyukur? Ia jatuh. Entah taruh beberapa jahitan, ya. Tadi Sheni tidak sebut. Ya. Tapi waktu Sheni jatuh, Mr. Bill, karena tinggal dekat rumahnya, dia share ke saya, Pak Pendeta, saya agak terlambat. Karena itu hari itu ibadah PKP, saya agak terlambat karena Sheni ini kecelakaan. Kami kaget. Dan kami hanya berdoa, Tuhan tolong Sheni. Supaya dalam kondisi seperti ini, dia tetap dalam lindungan Tuhan. Acap kali Tuhan izinkan air mata, pergumulan, masalah, tantangan, kesulitan. Mungkin kecelakaan. Mungkin sakit seperti saya. Tapi justru dalam kondisi seperti itu, kita akan menerima anugerah tadi, berkat. Dan Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Maka, melalui bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk siap menjadi berkat. Jangan kita mulai memilih-milih, Tuhan saya mau menjadi berkat kalau saya ditempatkan di sini. Saya mau di sini. Saya mau di lembaga ini yang bagus. Yang memang gajinya besar. Saya mau di posisi ini. Mari kita mau belajar. Bahwa kalau Tuhan memberkati kita, mungkin bukan, perhatikan orang Israel. Bukan di tanah Kanaan mereka menerima berkat itu. Tapi ketika di tanah Mesir dalam penindasan, anugerah keselamatan mereka sudah terima. Selama berjalan di padang gurun, ada begitu banyak mujizat, ada begitu banyak hal yang Tuhan bukakan secara spektakuler. Supaya orang Israel, mereka menjadi berkat bagi orang lain. Teman-teman, anak-anak remaja, sedia dan belajar menjadi berkat. Oh pendeta, saya masih remaja. Halo? Engkau sebagai kakak harus menjadi berkat bagi adik-adikmu. Engkau sebagai remaja jadi berkat untuk orang tuamu. Engkau sebagai pemuda di mana saja, dalam kondisi yang sesulit apapun, kita pasti menerima berkat dari Tuhan. Dan kita harus menceritakan, bukan sekedar menceritakannya, kita melakukannya. Sebagaimana Tuhan pun mau, bukan menurut ketong pun mau. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, dalam ketidaklayakan kami banyak menerima berkat. Yaitu keselamatan dalam Kristus Yesus. Tapi juga bukti pertolongan Tuhan yang ajaib. Bukan karena kami baik. Justru dalam ketidakbaikan kami menikmati kebaikan. Dalam keterpurukan kami, Engkau mengangkat kami, memberkati. Dan Engkau menyuruh kami untuk menjadi berkat. Terima kasih. Berkati semua anak-anak remaja dan pemuda malam hari ini. Demi Kristus Yesus firman hidup kami sudah berdoa. Amin. Baik. Kembalikan kepada pemimpin pujian. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Richard yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita semuanya. Saya percaya firman Tuhan ini dapat memberkati kita dimanapun kita berada. Kita siap untuk terus menjadi berkat bagi teman-teman kita, bagi komunitas kita. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita
Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi lagu pujian segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Ya, disampaikan bagi teman-teman dari luar yang ingin memberikan persembahan, bisa ditransfer di rekening gereja. Rekeningnya saya sudah bagikan di grup pemuda kita ya. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan disampaikan oleh Sisil. Kita akan menyanyikan satu pujian seperti rusa. Rindu semua. Seperti Saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagaikan gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Baik teman-teman, kita akan berdoa. Kita akan menunaikan pokok doa kita di malam hari ini. Yang pertama, kita berdoa buat bangsa Indonesia, para pemimpin-pemimpin yang memimpin bangsa kita. Kemudian yang kedua, kita berdoa buat pemerintah Papua, para pemimpin-pemimpin yang ada di Papua. Kemudian kita juga berdoa buat kesuksesan pelaksanaan PON. Kemudian kita berdoa juga buat Gereja Kalam Kudus Sentani. Kita doakan Pak Gembala dan keluarga di tempat ini. Kita juga berdoa buat majelis dan jemaat. Dan kita juga berdoa buat Bapak Citra Kawenyan yang mengalami kecelakaan dan sekarang sudah dibawa di Rumah Sakit Bayangkara untuk di-scan bagian dalam tubuh. Kita juga berdoa buat pemuda dan remaja kita agar diberikan hikmat dan bertumbuh dalam Kristus. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, di malam hari ini kami mau berdoa ya Tuhan. Kami mau berdoa buat pemerintah bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami. Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di bangsa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat pemimpin yang ada di Papua. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, berikan hikmat, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan-keputusan yang ada. Dan apapun yang mereka putuskan, biarlah semua daripada-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat semua kami yang ada di Indonesia. Kami masih mengalami pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kami, berkati pemerintah-pemerintah yang ada. Apapun yang menjadi keputusan pemerintah, semoga itu sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat Gereja Kalam Kudus Sentani. Kami berdoa buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Richard, serta keluarga di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati, berikan kesehatan, kekuatan dalam Bapak Pendeta Richard melayani di tempat ini ya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dipanggil untuk terus melayani di tempat ini. Tuhan Yesus dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan buat majelis di tempat ini dalam melaksanakan pelayan mereka di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, berkati juga para jemaat ya Tuhan yang ada di tempat ini. Mungkin di antara jemaat ada yang mengalami kelemahan tubuh, biarlah Engkau yang menjamah, biarlah apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, kami doakan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat Bapak Citra Kawenyan yang beberapa minggu yang lalu mengalami kecelakaan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang Maha tahu apa yang menjadi sakit penyakit Bapak Citra, apa yang Bapak Citra rasakan, biarlah Tuhan jamah, sembuhkan Bapak Citra ya Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kami yakin dan percaya Tuhan akan sembuhkan. Apapun yang menjadi makanan, konsumsi obat-obatan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pemuda dan remaja yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, kekompakan, dan Tuhan memberikan kami juga saling mengayomi sehingga kami bisa dapat bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan Yesus, kami tadi sudah memberikan persembahan, kami sudah memberikan sebagian berkat-berkat Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu kepada kami semua Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan tadi
bisa berkenan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Banyak mungkin yang kami tidak bisa ucapkan satu persatu, tetapi Tuhan Yesus yang Maha tahu, Tuhan Yesus yang Maha mengampuni akan setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita akan menutup ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Doa berkat ini akan disampaikan oleh Pak Pendeta Richard kepada Bapak. Kami persilahkan. Oke, baik teman-teman. Kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Sore hari ini mungkin teman-teman di luar Papua, tapi kami mengucap syukur untuk kesempatan lagi bersekutu dengan model seperti ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah menjalaninya mulai dari pembukaan, pertengahan hingga kami akan menyelesaikan. Kami sudah menyampaikan puji-pujian, doa kami kepadamu, tapi juga kami sudah membuka hati dan pikiran kami terhadap firman. Engkau sudah berbicara kepada kami. Tuhan, kami menyelesaikan persekutuan ini. Kiranya kami mohon anugerah dan berkat Tuhan di sepanjang bulan September. Bahkan Oktober, November, Desember, menyelesaikan tahun ini tinggal beberapa bulan. Teman-teman, baik yang remaja, yang ada di Papua maupun di luar Papua, Tuhan memberkati kami semua dalam kondisi apapun. Terima kasih. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta tuntunan dari Allah Roh Kudus, menyertai anak-anak, remaja dan pemuda terkasih, mulai sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua, kepada pengurus dan teman-teman yang berada di luar Papua yang sudah bersama-sama untuk mengikuti persekutuan ibadah pemuda kita pada malam hari ini. Dan minggu depan di jam yang sama kita akan mengikuti persekutuan ibadah pemuda. Nanti bentuk ibadahnya offline dan online-nya. Yang pengurus tetap di gereja. Oke, perubahannya jadi teman-teman yang berada di Provinsi Jayapura yang di Sentani, ya kita bisa ibadah di gereja. Dan bagi teman-teman juga yang berada di luar Papua, ya kita sama-sama bisa tergabung di dalam link yang nanti akan kita bagikan di Kamis atau Jumat minggu depan. Ya tetap ibadahnya online dan offline. Oke, silakan kepada Shalom, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Kita sudah beribadah bersama. Untuk pengumuman, nanti hari Jumat kita akan ibadah di jam yang sama, jam 6 sampai selesai. Untuk petugasnya, pemusik Karsten, WL saya sendiri, dan juga doa syafaat Ika. Nanti materinya akan disampaikan oleh saya dan Karsten. Nanti materinya sudah dibagikan, temanya sudah dibagikan oleh Miss Elma. Nanti kita akan bahas per minggu sesuai topik yang sudah dikasih dari Bapak Pendeta. Mungkin itu saja dari saya. Oke, untuk ibadah hari Jumat, nanti kita akan sharing bersama dalam kelompok. Untuk yang offline, kita akan bagi kelompok di gereja.
Sedangkan yang online nanti akan dikasih link Zoom atau meeting Google Meet untuk bisa diskusi bersama. Nanti setelah itu kita akan sama-sama masuk di link Google Meet atau Zoom untuk kita bahas dan doa bersama. Mungkin itu saja dari saya. Apakah ada pengumuman dari Miss Elma atau Kak Melson? Pak Richard sudah bergabung. Oke, dipersilakan kepada Pak Richard. Tidak, terima kasih untuk menyapa saja teman-teman dalam masa pandemi ini tetap kita komunikasi. Terima kasih untuk yang dari luar Papua masih terus bergabung untuk mengikuti. Tetap informasikan dalam kondisi sakit atau apapun, kita terus saling mendoakan. Itu saja, kita semangat di masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bapak Pendeta. Sebelum kita keluar, kita foto bersama dulu ya. Jadi semuanya mohon kesediaannya untuk aktifkan kameranya. Terima kasih.